Perang di Ukraina telah mengubah Rusia secara permanen. Ini telah mengubah sebuah negara yang dulunya memiliki kekuatan dan potensi besar menjadi cangkang kosong dari dirinya yang dulu, bangkai tak bernyawa, mayat yang para penguasanya berusaha mati-matian untuk dihidupkan kembali namun gagal. Ini bukan pertama kalinya Rusia mengalami kehancuran dramatis seperti ini. Ini yang ketiga. Tapi yang satu ini mungkin adalah yang paling menghancurkan dari semuanya. Untuk memahami alasannya, kita harus mundur sejenak ke masa lalu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1917 ketika kehancuran besar Rusia yang pertama terjadi. Inilah tahun dimulainya revolusi Rusia ketika rakyat kekaisaran Rusia yang berjuang melawan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan dampak menghancurkan dari Perang Dunia Pertama mulai lelah dan frustrasi dengan para penguasa Tsar mereka. Protes dan pemogokan pecah. Dan Tsar saat itu, Nikolai II, terpaksa turun tahta, mengakhiri beberapa abad pemerintahan kekaisaran. Dari sana, setelah periode singkat di bawah pemerintahan sementara, negara tersebut dibangun kembali dari awal oleh Vladimir Lenin dan kaum Bolshevik sosialisnya. Mereka membayangkan Rusia yang lebih baik dan makmur di bawah sistem Soviet yang benar-benar baru, yang bergantung pada satu gagasan utama. Konsep kepemilikan pribadi seharusnya tidak lagi ada. Sebaliknya, negara yang harus merencanakan dan mengendalikan sebagian besar aktivitas ekonomi. Penduduk diminta melupakan keinginan pribadi, kenyamanan dan kekayaan, serta mengabdikan diri demi kebaikan bersama, bekerja bahu-membahu menuju masa depan yang lebih cerah dan bahagia. Keuntungan besar dari sistem ini adalah memungkinkan Uni Soviet untuk memobilisasi sejumlah besar sumber daya dengan sangat efisien. Ini membuat pembangunan mulai dari pabrik besar, program nuklir, hingga salah satu tentara terbesar dan terkuat di dunia menjadi relatif mudah. Namun ketika dunia memasuki era pasca industri, sistem Soviet tidak lagi berjalan dengan baik. Sistem ini kurang memiliki fleksibilitas yang semakin diandalkan oleh masyarakat lain, serta inovasi yang memungkinkan negara-negara lain maju di bidang-bidang di mana Soviet mengalami stagnasi. Negara ini tetap mampu meraih prestasi teknik luar biasa. Uni Soviet mengirim manusia keluar angkasa sebelum Amerika Serikat dan meluncurkan satelit pertama di dunia. Namun di bidang-bidang yang lebih sederhana, bidang-bidang yang sebenarnya paling penting bagi para pekerja sehari-hari, negara ini tertinggal jauh di belakang. Itu adalah sistem yang terlalu bergantung pada memperlakukan orang sebagai sebuah kolektif, sebagai roda penggerak dalam sebuah mesin yang semuanya bergerak ke arah yang sama, tanpa kebebasan untuk berpikir, beradaptasi, dan berinovasi sendiri. Sementara itu, meskipun mengklaim dirinya sebagai masyarakat tanpa kelas, di mana semua orang setara, Uni Soviet memiliki kelas penguasa yang jelas dan nyata, elit-elit berkuasa yang dikenal sebagai nomenklatura, yang menikmati gaya hidup paling mewah, serta akses eksklusif ke barang-barang impor, tempat liburan mewah, dan layanan kesehatan yang jauh lebih baik. Itu tidak bisa diakses masyarakat umum. Itu adalah sistem yang rusak, dan hanya tinggal menunggu waktu sampai semuanya runtuh. Pada tahun 1991 itulah yang benar-benar terjadi. Dan akhirnya kita sampai pada runtuhnya Rusia untuk kedua kalinya, pembubaran Uni Soviet dan pembentukan Federasi Rusia modern. Sebagai negara kapitalis pasca Soviet, Rusia kini tampak lebih sejalan dengan dunia modern, namun masih menyimpan sisi gelap seperti kriminalitas dan korupsi. Para elit lama tidak pergi atau melepaskan kekuasaan, mereka justru semakin kaya. Dan akhirnya dimulailah era para oligark. Baik membeli properti pribadi, menyalurkan uang ke rekening-rekening lepas pantai, atau duduk di dewan direksi perusahaan besar, elit Rusia mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan besar dan enggan melepaskannya. Mereka menghalangi persaingan dan demokrasi yang sebenarnya. Seperti sebelumnya, Rusia terjebak dalam sistem rusak yang menguntungkan sedikit orang dan merugikan banyak lainnya. Tapi, setidaknya untuk sementara waktu, sistem itu berhasil karena satu hal sederhana, minyak. Industri minyak Rusia yang terus berkembang dan semakin bernilai menopang ekonominya. Uang mengalir dari jaringan luas mitra dagang internasional negara itu. Meski sebagian besar uang diserap oleh mereka di atas, masih ada cukup untuk perlahan meningkatkan hidup mereka di bawah. Masyarakat sadar sistem sudah rusak dan pihak atas mengambil untung dari mereka. Tapi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya sebesar yang mungkin akan mereka lakukan dalam keadaan lain. Karena setidaknya mereka masih bisa merasakan beberapa manfaat. Manfaat yang dulu tak terjangkau di masa Soviet, seperti akses barang luar negeri dan peluang naik pangkat, kini memungkinkan membeli rumah lebih baik, makanan enak, liburan mewah, dan lainnya.
Namun perang dengan Ukraina telah menghancurkan dinamika tersebut, menunjukkan tekanan besar di seluruh sistem dan bisa menyebabkan keruntuhan Rusia ketiga yang paling merusak. Erosi dari banyak sistem fundamental yang menjaga negara tetap berjalan dan mencegah rakyatnya melakukan kerusuhan di jalanan. Dan tanggung jawab atas keruntuhan ini berada di tangan satu orang dan hanya satu orang, Presiden Rusia Vladimir Putin. Ketika ia mengambil alih kendali negara lebih dari 20 tahun yang lalu, Putin jelas memutuskan bahwa ia tidak pernah ingin melepaskan kekuasaan itu, dan sejak saat itu telah memelintir serta membentuk ulang sistem politik Rusia sesuai dengan keinginannya. Namun setiap kali satu orang berkuasa terlalu lama, mereka harus memberi pembenaran atas hal itu. Mereka harus membuktikan kepada rakyat bahwa masuk akal mempertahankan mereka sebagai pemimpin dalam jangka panjang dan bisa melakukannya dengan berbagai cara. Cara yang paling jelas adalah dengan menjalankan pemerintahan dengan baik dan membuat negara menjadi tempat yang lebih baik dan lebih makmur untuk ditinggali. Namun, hal itu seringkali menjadi jauh lebih sulit seiring berjalannya waktu. Cara lain adalah melalui operasi militer. Jika seorang pemimpin dapat mengklaim bahwa mereka sedang membela negaranya atau merebut kembali tanah yang hilang, mereka dapat menggunakan narasi tersebut untuk menjaga dukungan rakyat, yang menjelaskan mengapa begitu banyak diktator akhirnya membawa negara mereka ke dalam perang. Ini adalah jalan terakhir, satu-satunya cara yang tersisa bagi seorang penguasa yang mulai kehilangan kekuasaan untuk tetap relevan. Dan ketika perang dimulai, seperangkat aturan baru mulai berlaku. Pada tahap itu, kondisi ekonomi atau kesejahteraan rakyat tak lagi penting karena penguasa dapat berdalih bahwa kelangsungan negara sedang dipertaruhkan, sehingga itu menjadi alasan utama. Sebenarnya, ini lebih soal penguasa putus asa yang melakukan segala cara demi mempertahankan kekuasaan, persis seperti yang dilakukan Putin di Ukraina. Dia ingin mengukuhkan warisannya, tercatat dalam sejarah sebagai penguasa terbesar yang pernah dikenal Rusia, seorang Peter Agung di zaman modern. Dengan melakukan itu, dia justru menghancurkan negaranya sendiri, karena satu-satunya alasan Rusia masih bisa berjalan, meskipun sistemnya rusak di era sebelum perang, adalah karena ekonominya. Negara itu mendapatkan begitu banyak pemasukan dari seluruh penjuru dunia, memperbesar rekening bank para oligark, sambil secara bertahap meningkatkan standar hidup bagi mereka yang berada di lapisan bawah. Namun ekonomi Rusia di masa perang hanyalah bayangan dari kejayaannya dulu. Kremlin bisa saja mencoba membelanya. Mereka bisa menunjuk pada pabrik-pabrik yang masih beroperasi, pekerja yang masih bekerja, dan wilayah-wilayah yang masih melaporkan pertumbuhan. Namun, jika kita mengabaikan propaganda dan melihat realitas ekonomi Rusia saat ini, gambaran yang lebih suram muncul. Sebuah gambaran tentang ekonomi yang terbelah dua, dengan bagian pertama didedikasikan untuk perang, bagian kedua hanya ada untuk mendanai bagian pertama, dan kedua bagian itu pada akhirnya akan gagal. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak anggaran dan aktivitas ekonomi Rusia yang didedikasikan sepenuhnya untuk konflik tersebut. Ini termasuk pabrik-pabrik yang memproduksi drone, rudal, dan peluru artileri misalnya, serta semua perusahaan dan tim di balik logistik, transportasi, sistem bahan bakar, suku cadang mesin, keamanan, perekrutan, dan elemen-elemen lain dari mesin perang Kremlin. Inilah bagian dari ekonomi yang benar-benar diperhatikan oleh pejabat Rusia. Bagian inilah yang mendapatkan semua pendanaan, perhatian, dan dukungan. Ini juga bagian yang selalu ditunjukkan Kremlin ketika mereka ingin berargumen bahwa Rusia tidak gagal, bahwa produksinya meningkat dan ekonominya baik-baik saja, bahkan di tengah isolasi internasional yang semakin meningkat dan sanksi Barat yang merugikan. Namun, bagian kedua dari ekonomi ini diabaikan, tidak diperhatikan, dan disembunyikan begitu saja. Ini bagian yang enggan dibahas, Putin dan kroni-kroninya. Padahal bagian ini memengaruhi lebih dari 140 juta warga Rusia. Karena inilah bagian ekonomi yang mereka andalkan untuk makanan, kenyamanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan segala hal lain yang dibutuhkan orang untuk hidup layak. Dan kondisinya semakin memburuk setiap harinya. Sebelum membahas lebih lanjut, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami bahas topik seperti ini setiap minggu. Sementara ekonomi militer Rusia tetap kuat karena semakin besar bagian anggaran federal yang dialirkan untuk mendukungnya, ekonomi sipil justru sedang terpuruk. Perang adalah monster yang melahap segalanya, menguras sumber daya dengan sangat cepat. Orang-orang, bahan bakar, dan bahan mentah semuanya digunakan untuk memuaskan nafsu besar monster itu, dan masyarakat umum mulai merasakan dampaknya. Kini, Rusia bukan lagi tempat orang bermimpi masa depan lebih baik, tapi hanya berjuang bertahan hidup
dengan standar kesehatan dan pendidikan menurun. Sebuah negara di mana bisnis utama yang berkembang adalah yang melayani perang dan semua hal lainnya dibiarkan membusuk. Sebuah tempat yang tidak lagi memberikan insentif atau menawarkan penghargaan apapun bagi ambisi, inovasi, atau kreativitas. Saat ekonomi perang mendominasi, anak muda ambisius atau yang menafkahi keluarga tak lagi memikirkan ide menarik atau rencana bisnis unik. Mereka semakin diarahkan untuk langsung bergabung dengan militer atau berkontribusi pada konflik dengan cara lain. Kualitas hidup masyarakat menurun, sedangkan mereka di puncak terus menimbun kekayaan dan kekuasaan dengan segala cara. Pada puncak era pasca Soviet, memang ada para oligark. Orang lain juga bisa berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, membangun koneksi, membangun bisnis, membeli properti, dan sebagainya. Itu tidak bisa terjadi lagi. Negara tidak bisa membiarkannya. Dengan sumber daya menipis, negara hanya mendukung pihak yang memberi nilai paling besar pada konflik, seperti kontraktor pertahanan, pemasok militer, dan pihak yang membangun serta membiayai mesin perang. Semua orang lainnya tidak lebih dari ternak yang bisa dibuang. Dan pada titik itu, hak, perlindungan, dan kebebasan mereka tidak lagi penting. Jadi negara tidak ragu-ragu untuk menindas mereka. Itulah sebabnya pada tahun 2026, pembatasan terhadap akses publik ke internet makin diperketat. Orang-orang tak hanya kesulitan menyediakan makanan dan harus membayar lebih untuk bahan bakar serta makanan, tapi juga terputus dari dunia lewat aplikasi dan situs web satu persatu. Aplikasi seperti WhatsApp dan YouTube secara efektif telah diblokir, dan alat yang dulu digunakan orang untuk mengatasi pembatasan ini, seperti VPN, juga telah sangat dibatasi. Orang Rusia kini sulit menghubungi teman atau kerabat di luar negeri, mengakses berita independen atau asing, atau menonton konten yang tidak disetujui Kremlin. Salah satu sistem pembayaran domestik utama di negara itu mengalami gangguan besar akibat masalah teknis yang terkait dengan pemblokiran VPN. Tapi Kremlin tidak peduli. Sedikit pun kepedulian yang mungkin pernah dimiliki terhadap kesejahteraan para pekerja dan kemakmuran rakyat sudah lama hilang. Mereka tidak peduli jika pembatasan internet merugikan usaha kecil dan kreator, atau jika kampanye sensor mereka membuat hidup masyarakat biasa makin sulit. Jika layanan pengantaran terganggu, pekerja seperti guru, dokter, dan perawat kehilangan akses alat penting untuk menjalankan tugas mereka. Karena semua orang itu bukan lagi prioritas. Perang adalah satu-satunya prioritas, satu-satunya kekuatan pendorong yang benar-benar penting bagi mereka yang berkuasa. Jika Kremlin menjaga industri pertahanannya tetap berjalan, mereka percaya bahwa semua hal lainnya akan berjalan dengan sendirinya. Karena kesuksesan dan kelangsungan hidup orang-orang serta bisnis terkuat bergantung pada satu aspek ekonomi itu. Untuk beberapa waktu, tampaknya Moskwa bisa lolos dengan rencana ini. Namun seiring perang terus berkecamuk dan semakin mendekati wilayah sendiri, rumah kartu yang rapuh ini semakin didorong mendekati titik kehancurannya. Karena pada masa-masa awal, masyarakat tidak benar-benar merasakan dampak perang itu secara langsung. Mereka tahu ada perang yang sedang berlangsung, dan setiap orang punya pendapat masing-masing tentang hal itu. Sebagian setuju, sebagian tidak, tapi mayoritas tidak terlalu terdampak. Mereka tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, melakukan aktivitas rutin, mengunjungi kedai kopi Moskwa, menikmati kenyamanan dan rutinitas yang sudah akrab. Sebuah pertempuran sedang berlangsung, tapi itu begitu jauh sehingga beberapa orang bisa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa itu sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Pada tahun 2026, cara berpikir seperti itu sudah tidak mungkin lagi. Karena perang ini tidak lagi terjadi ratusan mil dari Moskow, di wilayah-wilayah yang jauh dan zona pertempuran garis depan. Perang ini merembes dan menyebar ke seluruh Rusia, meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara langsung adalah yang paling jelas dan eksplosif. Serangan drone dan rudal terhadap infrastruktur Rusia. Semakin sering, pasukan Ukraina melancarkan serangan presisi ke fasilitas minyak Rusia, pangkalan militer, lapangan udara, gudang penyimpanan, dan lokasi industri militer. Pasukan Kiev tidak menargetkan warga sipil, namun warga sering berada di lokasi saat serangan. Mereka melihat drone terbang di atas kepala dan mendengar hantaman serta ledakan. Mereka menyaksikan api berkobar dan asap tebal memenuhi langit. Dan itu mengubah segalanya. Itu membuat orang-orang biasa merasa seolah-olah mereka berada di zona perang. Dan itu memberikan banyak masalah baru bagi orang-orang yang menjalankan dan bekerja di lokasi-lokasi ini untuk dihadapi. Jika Anda menjalankan bisnis terkait perang, Anda berisiko diserang drone.
Setiap saat, pabrik produksi Anda bisa dihentikan, operasi Anda bisa dihancurkan, beberapa staf Anda bahkan mungkin terluka atau terbunuh, dan Anda harus mencari cara untuk hidup dengan semua itu. Lalu ada juga cara tidak langsung, di mana perang membuat hidup orang Rusia semakin buruk, seperti kekurangan tenaga kerja akibat begitu banyak orang yang mampu secara fisik ditarik ke dalam perang dan akhirnya tewas atau terluka, serta lebih banyak lagi yang melarikan diri dari negara itu begitu mereka mendapat kesempatan pertama. Dengan semakin sedikit orang yang bekerja, begitu banyak bisnis domestik yang gagal, dan semakin sedikit orang-orang terbaik dan terpintar yang berkontribusi pada masyarakat, masyarakat pasti akan mengalami kemunduran. Transportasi makin lambat, layanan memburuk, tekanan bertambah pada yang masih bekerja, dan mata uang negara itu pun kehilangan nilai. Banyak perusahaan internasional memutuskan hubungan dengan Rusia dan tidak lagi menyediakan barang dan layanan penting, sehingga rakyat harus puas dengan yang tersedia. Segalanya jadi berkurang, uang tunai berkurang, kenyamanan berkurang, kebebasan pun berkurang. Ini jalan menuju bencana. Ketika bencana makin dekat, para penguasa makin panik dan putus asa. Negara normal biasanya berjalan dengan cara yang relatif bisa diprediksi. Mereka merencanakan dan mengalokasikan dana serta sumber daya sesuai kebutuhan. Meski tidak sempurna, sistem ini cukup andal dan berjalan hingga batas tertentu. Tapi Rusia di masa perang mulai kehilangan keandalan itu, kehilangan prediktabilitas, kehilangan rutinitas yang dibutuhkan orang-orang agar merasa seolah-olah masih ada semacam keteraturan dalam hidup dan lingkungan mereka. Sebaliknya, negara itu perlahan jatuh ke pemerintahan darurat di mana stabilitas dan struktur digantikan oleh improvisasi dan spontanitas. Itu bukan cara menjalankan sebuah negara, apalagi negara sebesar dan sekompleks Rusia, karena semua pemikiran tentang logika, akal sehat, dan tanggung jawab hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu aturan apa yang akan berlaku minggu depan. Tak ada yang siap mengambil keputusan besar karena belum tahu bagaimana keputusan itu akan diterima. Pejabat daerah sekarang harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi mereka hanya untuk menanggapi keinginan dan kehendak terbaru Kremlin daripada berusaha dengan cara apapun untuk membuat wilayah mereka di Rusia menjadi lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di sana. Mereka terlalu sibuk menangani krisis tenaga kerja, beban pada infrastruktur, pemadaman internet, atau serangan drone, sehingga tak bisa melakukan hal yang benar-benar bermanfaat. Ini tak bisa bertahan lama. Rakyat tidak akan tahan dengan ini selamanya. Begitu banyak yang sudah harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang tercinta, kehilangan saudara, anak laki-laki dan ayah dalam serangan sia-sia di garis depan. Yang lain mungkin masih memiliki keluarga yang utuh, tetapi telah melihat segalanya dalam hidup mereka menjadi lebih buruk. Mulai dari prospek karir hingga kualitas jalan yang mereka lewati setiap hari dan harga yang mereka bayar untuk satu tangki bensin. Rakyat bisa melihat bahwa mereka telah ditinggalkan. Mereka merasa frustrasi, gelisah, dan marah. Bahkan di Rusia, di mana perbedaan pendapat dianggap kejahatan, mereka tetap bersuara. Angka survei Putin menurun. Orang-orang lelah dengan kaum elit kaya yang memperlakukan mereka seperti sampah. Terakhir kali ini terjadi sekitar 1 abad lalu, menyebabkan runtuhnya kekaisaran dan perubahan total masyarakat Rusia. Dan jika Putin terus memperlakukan rakyatnya dengan begitu ceroboh, rezimnya bisa menghadapi nasib yang serupa. Pelajari lebih lanjut tentang jalan gelap yang diambil Putin dalam video ini, yang membahas bagaimana upayanya yang brutal untuk menaklukkan Ukraina dengan cara apapun telah membuat negaranya mundur ke masa lalu. Tonton video ini untuk melihat bagaimana Ukraina melawan segala prediksi dan meraih hal mustahil, memakai taktik cerdas dan inovasi mengejutkan untuk mengungguli serta mengalahkan Rusia dalam setiap tolok ukur yang penting. Dan terakhir, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini.